Karena apa? Takut gemuk. Itu hukum tarik menarik. Jadi karena di otaknya ada kata gemuk, maka dia akan menarik semua potensi gemuk. Akibatnya apa? Akibatnya ya gemuk. Itu karena pikiran. Nah, hasil timbang badan apa? 56 kilogram. Betul? 70 kilogram. Betul? 80 kilogram. Apa sih sesungguhnya itu? Pernah nanya nggak? Nggak pernah nanya. Kalian nggak pernah nanya. Tapi Newton karena ilmuwan dia nanya, apa sih massa itu? Gitu. Newton itu nanya. Karena nanya ada jawaban dari semesta. Apa massa itu? Ternyata massa adalah ukuran kemalasan suatu benda terhadap gerakan. Ulangi, massa adalah ukuran kemalasan suatu benda terhadap gerakan. Makanya yang massanya besar 80 kilo, 90 kilo, apalagi kalau sudah 200 kilo, maka dia makin sulit bergerak. Jadi massa itu sebenarnya ukuran kemalasan suatu benda terhadap gerakan. Tetapi sesulit-sulitnya inersia fisik, ya masih bisa. Yang paling berbahaya kalau inersia mental. Nah, kurus sih badannya, massanya cuma 46 kilo, tapi sulit berubah. Itu inersia mental, lebih berbahaya itu, karena susah dirubah. Gitu. Saya sudah sholat kok 5 rakaat, 5 waktu 17 rakaat, gak pernah tinggal kok. Tetapi tidak ada yang berubah. Marahnya tetap, jahilnya tetap, dendamnya tetap, protesnya tetap, ngeluhnya tetap. Gak ada yang berubah. Ngomongin kejelekan orangnya tetap. Tetapi dia merasa sudah melakukan sesuatu. Itu inersia mental. Kalau orang yang sadar, segera sadar. Loh, kalau begini sholat saya ada yang salah kayaknya nih. Karena sholat itu harusnya bisa mencegah saya dari perbuat keji dan munkar. Loh, kok saya masih seperti ini padahal sudah sholat. Nah, orang yang semacam itu sadar pada dirinya akan mengalami perubahan. Oh, kalau begitu saya mau cari ilmu dong. Ilmu tentang sholat. Kali aja ada orang yang bisa ngajarin. Karena dia menyadari dalam kegelapan, maka dia percaya di tempat sana ada tempat yang terang. Tapi orang yang tidak menyadari dia di tempat gelap, selamanya tinggal saya di tempat yang gelap, tidak pernah merindukan cahaya. Paham? Oke. Nah, kalau di laboratorium, saya punya meja, namanya meja, kalau bahasa Inggrisnya air table dynamic. Jadi meja udara namanya. Jadi saya praktekkan ke mahasiswa. Saya tiupkan pakai blower udara dari bawah, kan mejanya dilobangi teratur. Saya letakkan sebuah benda, pulpen misalkan yang ada di saku saya taruh. Pulpen ini saya sentring sedikit, terus aja bergerak, gak berhenti-berhenti. Karena kalau benda sudah bergerak akan selamanya bergerak. Loh, kenapa? Kalau benda kita mendorong meja, toh tidak bergerak terus? Ya karena ada gesekan antara meja dengan lantai. Itu yang menyebabkan dia tidak bergerak. Kalau dilicinkan akan bergerak selamanya. Karena ada gaya lain, bukan satu-satunya gaya yang bekerja pada benda. Baik, saya ambil kesimpulan supaya tidak terlalu dalam. Jadi ada sifat kelembaman. Kalau benda yang asalnya diam akan selamanya diam, kalau bergerak akan terus bergerak. Jadi perubahan itu yang paling sulit itu sebetulnya awalnya saja. Paham? Oke, itu namanya sifat inersia. Jadi inersia ada dua, ada inersia fisik, ada inersia mental. Nah, ada hukum kedua Newton. Nah, hukum kedua ini saya tidak akan bahas karena terlalu ruwet. Pokoknya kuncinya adalah setiap ada resultan gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda akan bergerak. Benda akan dipercepat. Benda akan mengalami laju perubahan momentum, itu kata Newton. Lupakan aja, pusing dengernya. Dan saya tidak akan bahas itu. Cuman kuncinya adalah ketika kita mau bergerak, otomatis harus ada gaya. Harus ada energi
yang bisa membuat kita bergerak. Itu aja kuncinya, ya. Karena kalau pakai rumus, ya, rumusnya sigma F sama dengan ya DDT dari M dikalikan V, pusing kalian. Pusing. Oleh karena itu kuncinya sederhana aja. Kalau ingin bergerak berarti harus ada energi yang menggerakkan kita. Itu aja kuncinya. Nah, makanya hukum Newton yang kedua bicara tentang percepatan. Nah, percepatan itu apa? Percepatan ini kalau mobil digas kan semakin cepat. Artinya dalam jarak 1 kilo asalnya ditempuh 1 detik, ini 1 kilo ditempuh hanya 0,5 detik. Jadi artinya waktunya dipersingkat tapi jarak yang tempuh sama. Makanya jarak Bandung Jakarta ya kalau kecepatannya 60 km per jam ya tentu saja perlu 2 jam dong. Tetapi kalau dipacu 120 km per jam cuma sejam nyampe di Jakarta. Itu namanya dipercepat. Jadi dipercepat itu adalah memberikan energi tambahan pada diri agar kita mengalami kecepatan lebih dari kecepatan awalnya. Nah, itulah pentingnya kita ngasih energi tambahan pada diri. Itu hukum Newton yang kedua. Hukum Newton yang ketiga itu berbicara tentang aksi itu selalu menimbulkan reaksi. Aksi selalu menimbulkan reaksi. Jadi tadi ya sahabat kita di luar bertanya sama saya, ayah katanya, kalau kita mengalami sebuah kejadian yang tiba-tiba kebetulan, itu dari siapa itu? Dari saya atau dari Allah? Nah, pertanyaan bagus. Saya jawab, Allah itu nggak pernah ngurusi kamu. Allah tuh menciptakan alam semesta sekali saja dengan hukum sebab akibatnya, selesai. Nah, sekarang kita hidup di sini, ya sudah akan terkena hukumnya Allah, hukumnya semesta ini. Jadi artinya sang kreator diri itu bukan Allah lagi, sang kreator diri adalah dirimu. Tidak ada kejadian yang tiba-tiba kita lupa saja bahwa kita yang mengundangnya. Itu aja sebetulnya. Nah, kita kan suka menciptakan bahasa-bahasa yang aneh, akhirnya pusing sendiri. Sebetulnya apapun yang sedang kita jalani sekarang hanya sedang mengingatkan apa yang pernah kau tanam di kehidupan yang dulu, supaya kamu ingat ini loh yang pernah kamu tanam dulu. Gak mungkin tiba-tiba kita panen rambutan kalau gak pernah nanam rambutan. Rek di mana tuh rambutan teh bisa datang ada di pelaku. Betul? Jadi tidak ada kejadian yang kebetulan. Semua kejadian kreatornya adalah kita sendiri. Disebut tiba-tiba ya karena kita tidak siap. Itu aja. Jadi itu bahasa kita sebetulnya bahasa basi tiba-tiba. Betul? Meninggal dengan cepat. Itu kan bahasa basi. Yang meninggal dengan cepat, meninggal dengan lambat, sarua pae. Apa urusan kamu? Kita sering menciptakan bahasa lalu diukir-ukir. Kemarin baru saja ketemu saya. Oh, ditambah didramatisir. Ya maut we. Menghembuskan napas terakhir ka mana ka dieu gitu. Mau cepat atau lambat sama mati. Nah, didramatisir oleh manusia. Oh, macam-macam manusia tuh. Kalau bikin drama manusia jagonya. Nah, apa pesannya? Pesan hukum Newton tentang gerak ini yang pertama bahwa sifat alami dari benda itu kalau diam akan selamanya diam, kalau bergerak ingin selamanya bergerak. Sadari oleh kita bahwa kita punya sifat itu. Karena kita juga materi. Yang kedua, kalau kita ingin dipercepat, apapun harus punya energi tambahan. Nah, kita ingin dipercepat, perubahannya ingin cepat, tapi kita tidak mau menghadirkan energi tambahan untuk percepatan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, aksi selalu menimbulkan reaksi. Oke. Kita belajar dari Allah dulu. Belajar dari Allah. Allah itu maha lembut luar biasa. Saya lemparkan pohon beringin itu pohon beringin tuh yang besar itu. Itu waktu saya mau pindah ke Sariwangi,
Itu tahun